Halo semuanya, selamat datang di podcast Edukasi Gizi. Baiklah, senang sekali bisa menemani teman-teman semuanya. Pada kali ini kita akan membahas topik yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, tentang minuman manis. Baiklah, bersama saya sudah hadir Kak Silpi yang akan menjelaskan tentang materi kita. Halo Kak Silpi, apa Halo, kabar? alhamdulillah baik ya. Dan halo juga teman-teman yang mendengarkan. Semoga teman-teman sehat walafiat hari ini tentunya. Amin. Baik Kak, kita mulai saja. Sebelumnya pengertian minuman manis itu seperti apa ya Kak? Baik, minuman manis adalah minuman yang diberi tambahan gula dalam proses pembuatannya. Contohnya saja adalah gula pasir, gula cair, kemudian ada sirup dan juga beberapa tambahan pemanis lainnya. Dan pada umumnya itu juga ada beberapa makanan yang memperoleh gula murni dari makanan tersebut. Contohnya saja adalah minuman dari jus buah nih Kak Yuli. Kemudian tapi mayoritas yang menjadi permasalahan adalah mayoritas minuman yang ada di pasaran sekarang adalah minuman yang telah mengandung gula tambahan yang sangat tinggi Kak, begitu. Kalau begitu apa aja Kak tuh? Apa aja contoh-contoh minuman manis itu? Contohnya ada sebenarnya sangat dekat dengan kita. Contohnya aja sebagai seorang Gen Z itu kita pastinya beli kopi, itu pasti konsumsi kopi yang banyak gulanya. Kemudian juga ada teh manis, kemudian ada jus dalam bentuk kemasan, kemudian juga ada minuman bersoda dan beberapa minuman kemasan lainnya Kak. Wah, ternyata di kehidupan kita sehari-hari ini kita sering minuman manis tuh ya, Kak. Iya betul sekali. Sekarang kita bahas tentang mengenai kandungan gulanya. Sebenarnya seberapa banyak gula yang ada di minuman manis itu, Kak? Baik untuk kandungan gula tersendiri pada minuman, contohnya saja pada teh manis yang eh, sebanyak 250 mili itu sudah mengandung 20 sampai 30 gram gula. Kemudian contohnya saja pada minuman kekinian, contohnya pada minuman boba itu sudah mengandung 40 sampai 60 gram gula. Yang mana sederhananya itu bayangkan 1 sendok teh gula itu mengandung 4 gram, yang mana kalau kita minum boba yang setara dengan 40 gram itu sama saja kita ngemil 10 sendok teh gula pasir Kak Yuli. Wah, jumlahnya ternyata lebih jauh banyak daripada yang saya Iya bayangkan ya, Kak. betul. Kalau diminum setiap hari tentu akan sangat berlebihan ya, Kak. Betul sekali Kak Yuli. Bahkan banyak orang tidak menyadari bahwasanya gula yang mereka peroleh lebih besar dari minuman tambahan gula tersebut daripada dari makanan murni nih Kak. Maka daripada itu asupan seringkali melebihi kebutuhan dari tubuh. Baik, kita akan membahas tentang dampak konsumsi minuman manis. Kalau seseorang sering mengkonsumsi minuman manis, apa dampak bagi tubuh seseorang, Baik, Kak? kalau kita bicara terkait dampak sebenarnya itu sangat banyak, apalagi jika kita minuman manis ini dalam jangka waktu yang panjang dan jumlah yang berlebihan Kak Yuli. Contohnya saja dampaknya adalah yang pertama penumpukan lemak dan obesitas, yang mana jika kita kelebihan gula itu bakalan disimpan dan diubah tubuh menjadi lemah, makanya itu bisa menyebabkan yang namanya obesitas. Kemudian yang kedua adalah risiko diabetes mellitus tipe 2, yang mana itu pankreas dipaksa terus-terusan bekerja untuk mengkonsumsi hormon insulin. Kemudian sel tubuh akan menjadi kebal sehingga akan mengalami resistensi insulin. Kemudian yang ketiga adalah penyakit jantung dan juga pembuluh darah, yang mana itu gula berlebih memicu peradangan internal dan juga bisa menaikkan tekanan darah tinggi. Kemudian yang keempat adalah kesehatan gigi, yang mana bisa kita lihat bahwasanya bakteri di mulut itu sangat menyukai gula. Jadi itu bisa akan menyebabkan yang namanya kerusakan pada gigi kita. Dan yang kelima adalah penumpukan lemak. Ternyata bukan diabetes saja berdampak ya, Kak. Berarti seluruh tubuh ini akan berdampak bagi kesehatan kita. Iya betul sekali Kak Yuli. Baik, kita akan membahas tentang rekomendasi batas konsumsi gula. Kalau begitu, berapa sebenarnya batas aman konsumsi gula setiap hari, Kak? Baik, berdasarkan World Health Organization atau WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, itu menyarankan batas konsumsi gula harian itu maksimal 10% dari total kebutuhan energi harian. Sedangkan menurut Kemenkes RI itu adalah batas masif harian itu 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram gula per harinya. Dan masalahnya adalah kalau seandainya kita jajan aja nih satu minuman boba yang mana itu sudah setara 50 gram, itu seringkali kita habis dalam satu teguk, yang mana kan kita belum hitung nih berapa
jumlah gula dari makanan-makanan lainnya, sehingga seringkali kita melebihi batas yang sudah ditentukan dalam konsumsi gula tersebut. Berarti kita perlu teliti membaca label informasi gizi pada produk tuh ya Kak. Iya betul sekali Kak Yuli. Dah sebelum kita membeli suatu produk itu biasakanlah membaca label informasi nilai gizinya dan pilihlah produk dengan kandungan gula yang lebih rendah. Kita akan masuk ke pembahasan terakhir tentang alternatif minuman manis. Nah, supaya tubuh kita tetap segar tanpa kebanyakan gula, alternatif apa saja yang harus kita lakukan Kak? Baik, kalau bicara tentang alternatif minuman sehat lainnya itu sebenarnya sangat banyak dan sangat dekat dengan kita sebenarnya Kak Yuli. Yang pertama itu ada air putih, kemudian itu kita bisa infus water, itu kita air putih bisa kita beri irisan lemon, mentimun ataupun daun mint dan lain-lainnya. Kemudian itu ada juga susu tanpa pemanis dan juga yang terakhir ada air kelapa murni dan juga beberapa minuman-minuman sehat lainnya Kak Yuli. Oh, ternyata tips itu sangat mudah ya Kak untuk diterapkan bagi kita. Iya betul sekali Kak Yuli, yang mana perubahan kecil jika kita konsisten mengkonsumsi minuman-minuman yang sehat tersebut itu akan memberikan dampak yang besar bagi tubuh kita dan juga manfaat yang besar bagi tubuh kita Kak Yuli. Baik teman-teman, kita sudah banyak belajar pada hari ini. Semoga setelah mendengarkan podcast ini, kita menjadi lebih bijak dalam memilih minuman manis dan mengkonsumsi minuman manis demi kesehatan jangka panjang. Terima kasih kepada Kak Silpi atas ilmu yang telah diberikan pada hari ini. Baik, terima kasih kembali Kak Yuli dan semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman semuanya yang mendengarkan dan tentunya bisa menerapkan pola hidup yang lebih sehat lagi. Terima kasih juga kepada pendengar podcast. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.